ibu-ibu di rumah kalau sudah berkaitan dengan ikan, kalau untuk gizi anak itu pasti menunggu yang mahal-mahal nih. Nah, ternyata Mbak Ayu tadi bilang ada ikan kembung ya, kayaknya ada ikan kembung. Nah, ternyata ikan kembung itu gizinya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi ikan kembung, ikan lele, ikan nila, mujair. Jadi tidak perlu ikan yang mahal-mahal. Ya. Jadi MPASI itu juga harus mudah didapat. Iya. Jadi kalaupun nanti susah didapat, jadi nanti anaknya tidak dikasih protein hewani, menunggu dengan protein yang mahal tadi. Itu biasanya kesalahan ibu-ibu nih, maunya karena untuk sayang dengan anak, semua serba mahal. Padahal yang harga terjangkau pun gizinya luar biasa. Iya, luar biasa. Banyak tantangan menanti di luar sana, namun membaca buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, kembali lagi bersama Siniar Suara Kita, tim Gerakan Literasi Daerah Lampung Barat. Hari ini adalah hari di mana dengan tanggal 25 Januari 2024 bertepatan dengan Hari Gizi Nasional ke-64. Nah, dengan bertepatannya dengan Hari Gizi, maka siniar kita kali ini akan membahas seputar gizi tentunya dengan tema MPASI Kaya Protein Cegah Stunting. Dengan tema yang sangat luar biasa, tentunya kita menghadirkan narasumber yang sudah memahami dengan pemahaman gizi tentunya. Di sebelah saya sudah ada Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia DPC Lampung Barat, yaitu Mbak Ayu Andalia, Sarjana Gizi. Halo Mbak Ayu. Halo Ki. Halo. Gimana Mbak Ayu nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kalau kita kayaknya udah kenal nih Mbak Ayu ya. Cuman kayaknya sahabat literasi yang di rumah sepertinya belum mengenal lebih dalam tentang Mbak Ayu. Maka untuk itu kita persilakan untuk Mbak Ayu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo sahabat literasi, perkenalkan nama saya Ayu Andalia. Kebetulan saya adalah Ketua DPC Persagi Lampung Barat. Nah, aktivitas sehari-hari Mbak Ayu Mbak Ayu ini adalah ahli gizi di Rumah Sakit RSUD Alimuddin Umar, di RSIA Bunda Liwa, dan kebetulan juga Mbak Ayu juga punya bisnis kafe, Amor Cafe. Tetapi sekarang Mbak Ayu lagi cuti kerja nih, lagi melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Gizi di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Luar biasa sekali, Magister. Jadi S2 ini Mbak Ayu ya? Iya, lanjut S2 biar nanti ilmunya bisa bermanfaat lagi buat tapi orang tetap banyak. S2-nya tetap gizi. Tetap gizi. Nah, maka untuk itu dengan tema kita tadi yaitu MPASI Kaya Protein Cegah Stunting, rasanya sangat pas nih kalau kita ngobrolnya dengan Mbak Ayu yang memang sudah ahli dalam bidang gizi. Nah, Mbak Ayu, tadi sudah perkenalan. Mbak Ayu ini kan lingkupnya ada di gizi. Pasti sudah memahami dong yang namanya gizi, seputar gizi tentunya. Nah, karena kita akan bahas tentang stunting nih, maka untuk itu kan biasanya kalau kita sudah bahas tentang stunting nih, pasti tentang makanan. Maka untuk itu kita mau tanya nih sama Mbak Ayu, apa sih MPASI itu sebetulnya? Oke Ki, jadi MPASI itu singkatan dari makanan pendamping air susu ibu. Pendamping bukan pengganti. Jadi kalau pendamping berarti makanan tambahan yang diberikan selain ASI. Iya, jadi MP itu makanan pendamping. Ya, karena kadang-kadang ibu-ibu nih suka salah nih. Pendampingnya jadi pengganti. Makanya sering sekali ibu-ibu akhirnya tidak memberikan ASI lagi. Iya, jadi sebetulnya walaupun sudah masuk MPASI, dia tetap ASI itu masih ya Mbak Ayu harusnya. Harus ASI eksklusif. Nah, itu pengertian dari MPASI tadi. Jadi memang MPASI itu adalah makanan pendamping ASI. Ya, jadi begitu. Nah, selanjutnya mengapa sih harus memberi MPASI Mbak Ayu? Kan katanya air susu ibu itu kandungannya sudah sangat luar biasa. Nah, kenapa dengan usia yang sekian harus ada MPASI Mbak Ayu?
Itu. Jadi seiring bertambahnya usia. Ya. Jadi bayi itu kan semakin aktif, semakin bertumbuh. Jadi nutrisi yang terkandung di dalam ASI itu tidak cukup. Makanya perlu pendamping ASI tadi, yaitu MPASI. Kalau hanya diberikan ASI, nutrisi kebutuhan bayi itu tidak akan tercukupi. Ya, apalagi anak dengan usia yang 6 bulan dan Iya, berapa bulan lebih aktif lagi ya Mbak Ayu ya. Jadi Masa keemasan anak. iya, masa kemasan betul sekali. Nah, itu mengapa harus memberikan MPASI ya. Nah, kemudian dalam MPASI itu tentunya ada prinsip-prinsipnya ya Mbak Ayu. Jadi nggak sembarang kita ya ngasih MPASI. Nah, apa sih Mbak Ayu prinsipnya sebetulnya memberikan MPASI itu? Ya, jadi ibu-ibu di rumah harus paham dalam memberikan MPASI. Jadi kalau kita di ilmu gizi itu kita kenal dengan 6 PAS. 6 Jadi PAS. 6 PAS. Jadi PAS yang pertama adalah PAS usia. Jadi ibu-ibu yang di rumah harus tahu kapan sih harus diberikan MPASI. Nah, usia yang baik, usia yang tepat menurut WHO sama Ikatan Dokter Anak Indonesia itu antara usia 6 bulan sampai dengan 23 bulan. Harus genap Harus 6 diberikan bulan. pendamping ASI. Iya. 6 bulan sampai dengan 23 bulan. Kadang ada tuh ibu-ibu di rumah yang belum genap 6 bulan Iya. udah nggak sabaran nih mau kasih. Nah, itu sebetulnya gimana Mbak Ayu dalam konteks usia? Oke, sebenarnya untuk bayi tertentu apabila ada gangguan pencernaan itu bisa dimulai dari usia 4 bulan. 4 bulan. Tapi rekomendasinya WHO ataupun Dokter Anak Indonesia itu merekomendasikan tetap 6 sampai dengan 23 bulan. Yang paling aman adalah Paling- 6 bulan. iya, ya, Mbak Ayu. benar sekali. Itu pas yang pertama nih. Pas yang pertama. Yang selanjutnya Mbak Ayu. Yang kedua adalah pas komposisi. Nah, jadi pas komposisi itu harus kita tahu Ki. Jadi makanan orang dewasa aja memenuhi gizi seimbang, apalagi dengan bayi. Gizi seimbang tuh apa sih? Jadi harus ada karbohidrat, harus ada protein, protein hewani, protein nabati, kemudian ada mineral seperti sayur-sayuran, vitamin juga. Kemudian yang terakhir adalah zat besi. Zat besi. Kayaknya di depan ini ada peraganya deh Mbak Ayu. Iya. Iya, jadi biasanya kalau ada ibu-ibu atau keluarga yang konsultasi masalah gizi, biasanya kita pakai peraga ini Mbak. Iya, boleh. Iya. Jadi yang pertama itu adalah karbohidrat. Karbohidrat itu apa sih? Nih, karbohidrat itu adalah makanan pokok. Makanan pokok itu ada nasi, tapi tidak hanya nasi, dari roti, ada singkong. Nah, ini Itu jadi harus karbohidrat dipahami. ya. Nah, jadi Iya. ketika membuat MPASI itu tidak hanya dari beras aja, Ki, Iya. tapi bisa juga dari bahan karbohidrat yang lain. Yang lain. Nah, kemudian Bervariasi ya, Mbak iya, ya? bervariasi. Kemudian yang kedua adalah protein. Protein itu dari dua, Ki. Protein hewani dan protein nabati. Nah, protein hewani inilah yang sedang digalakkan digalakkan untuk pencegahan stunting. Nah, kenapa sih harus protein hewani? Karena menurut penelitian protein hewani itu kaya dengan asam amino esensial, makanya bagus untuk pencegahan stunting. Setelah diteliti, ternyata pada anak stunting itu kadar asam amino esensialnya rendah, makanya harus ditambahkan dengan protein hewani. Nah, Mbak Ayu nih, kita mau tanya sedikit. Biasanya nih, ibu-ibu di rumah kalau sudah berkaitan dengan ikan, kalau untuk gizi anak itu pasti melulu yang mahal-mahal nih. Nah, ternyata Mbak Ayu tadi bilang ada ikan kembung ya, kayaknya ada ikan kembung. Nah, ternyata ikan kembung itu gizinya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi ikan kembung, ikan lele, ikan nila, mujair. Jadi tidak perlu ikan yang mahal-mahal. Ya. Jadi MPASI itu juga harus mudah didapat. Iya. Jadi kalaupun nanti susah didapat, jadi nanti anaknya tidak dikasih protein hewani, menunggu dengan protein yang mahal tadi. Itu biasanya kesalahan ibu-ibu nih, maunya karena untuk sayang dengan anak, semua serba mahal. Padahal yang harga terjangkau pun gizinya luar biasa. Iya, luar biasa. Nah, itu pas yang kedua tadi. Nah, sekarang, selanjutnya pas yang ketiga. Pas yang ketiga itu tekstur, Ki. Jadi tekstur itu apa sih? Bentuk makanan. Jadi antara usia 6 bulan sampai dengan 8 bulan itu usia tekstur MPASI itu harus pas. Nah, 6 sampai 8 bulan itu teksturnya halus, tapi kental dan tidak cair. Nah, akan berbeda juga dengan antara 9 sampai 11 bulan. Teksturnya gimana untuk usia 9 sampai 11 bulan? Dia lebih naik lagi. Harus tekstur kasar dan dicincang. Nah, kemudian untuk usia
11 bulan sampai dengan 23 bulan itu sudah seperti makanan keluarga. Jadi boleh dilatih anak itu untuk makan makanan keluarga sesuai dengan usianya. Iya, jadi harus dengan tekstur tadi ya Mbak Iya, ya. Jadi nggak melulu karena kita anggap masih bayi, giginya baru 2 mungkin, jadi dia selalu bubur aja, enggak ya? Enggak, Jadi harus bertingkat. Iya, Ya. makanya harus pemahaman ibu-ibu di rumah harus paham itu. Harus paham itu ya. Kadang kan ada ibu-ibu yang nggak mau repot, blender aja, Blender biar aja semua, selesai. iya. Nggak mau repot-repot harus di bentuk kasar atau bentuk Iya. halus, nggak. Pokoknya blender yang penting selesai. Iya, Ya, Ki. jadi memang harus tekstur ya Mbak Ayu, itu harus penting. Dan selanjutnya Mbak Ayu? Yang keempat itu adalah pas volume. Pas Volume volume. itu apa? Volume itu banyaknya MPASI yang akan kita berikan pada bayi. Jadi antara tadi sama seperti tekstur tadi. Volume juga harus berbeda antara usia 6 bulan sampai dengan 8 bulan. Untuk usia 6 bulan sampai 8 bulan berapa sih yang harus diberikan? Itu 75 mili. 75 itu per kali makan. Per kali makan. Ya, itu usia 6 sampai 8 bulan. Untuk usia 9 sampai 11 bulan itu 125 mili. Berbeda kan? Jadi untuk yang usia 12 sampai 23 bulan itu 250. Jadi ibu-ibu sering salah. Anaknya usia 6 sampai 8 bulan itu udah dikasih banyak. Nah, sehingga kan nggak habis. Padahal itu sesuai dengan takaran atau volume anak itu berbeda antar Kadang usia. ibu-ibu ini ngikutin kemauan anak nih. Iya. Jelas-jelas anak belum tahu ya dia karena baru nih dikasih MPASI, nemu nih rasa manis atau Iya. rasa apa dari gurih gitu. Jadi Jadi terus. nggak mau berhenti dia ngunyah. Jadi si ibunya terus aja padahal ada takarannya. ya, Ada Mbak Ayu, ya. takarannya. Jadi sesuai dengan kebutuhan gizi si bayi. Sesuai dengan kebutuhan gizi Iya. si bayi. Nah, itu ibu-ibu di rumah. Jadi ngasih makan si anak jangan karena anaknya belum mau berhenti terus aja. Jadi harus ada takarannya. Nah, itu pas yang Keempat. Sekarang Nah, yang jadi kelima. Yang kelima adalah pas frekuensi. Frekuensi itu apa sih? Jadi berapa kali dikasih makan dalam sehari bayi itu. Nah, sama Ki. Jadi kita itu harus memahami tahap yang namanya usia bayi. Begitu juga dengan frekuensi. Usia 6 sampai 8 bulan itu hanya diberikan 2 sampai 3 kali saja. 2 sampai 3 Tiga kali. Nah, usia 9 sampai 11 bulan 3 sampai 4 kali. Usia 12 sampai 23 bulan itu sama 3 sampai 4 kali juga. Jadi jangan anak usia 6 sampai 8 bulan terus dikasih. Maka anaknya kan kadang udah kenyang duluan karena takaran bayi antar usia bayi itu berbeda. Makanya kenapa kita itu harus paham yang namanya kecenderungan berdasarkan usia. Iya, Jadi belum nanti ditambah si ASI-nya Iya. ya. Jadi penuh nih perutnya. Benar. Iya, jadi harus frekuensinya harus tepat. Iya. Nah, itu yang kelima. Yang terakhir nih Mbak Yang Ayu. terakhir itu pas hygiene. Pas Hygiene hygiene. itu apa sih? Kebersihan. Jadi ibu-ibu juga harus paham dalam menyiapkan MPASI itu harus bersih. Dari bersih penyiapan, dari bahan makanan, masak sampai matang. Begitupun dengan ibunya yang dalam mempersiapkan MPASI tersebut. Jadi Iya. harus bersih. Harus bersih. Iya. Nah, kalau masalah higienis nih Mbak Ayu, biasanya nih ibu-ibu itu kalau sudah mateng masakannya, biasanya tuh ada sisa nih. Ya. Nah, ada sisa. Nah, kadang kita ini takut. Kadang makanan itu bisa disimpan 1 malam atau kadang ada ibu-ibu yang karena kelewat berpikir higienisnya sehingga sisa-sisa itu nggak dipakai lagi. Nah, Iya. sebetulnya itu boleh nggak sih Mbak Ayu? Selama penyimpanannya tepat, tertutup rapat itu boleh saja. Itu boleh Ki. saja. Karena kan ibu-ibu itu kadang mau praktisnya, tetapi Iya. harus penyimpanannya itu harus pas, harus ditutup dengan rapat, terus lebih baik tapi segera diberikan kepada bayi Kepada si tersebut. bayi. Nah, itu Iya. tips dari Mbak Ayu nih. Walaupun boleh mungkin disimpan di kulkas atau Iya, freezer nih, heeh. tapi yang paling utama itu adalah diberikan langsung kepada si bayi. anak atau si bayi. Nah, itu kan 6 pas tadi prinsip untuk MPASI. Nah, kemudian kadang gini Mbak Ayu, kita tadi sudah bahas masalah protein hewani, nabati, kemudian ada buah-buahan mungkin di situ. Nah, tapi di lain itu kadang ibu-ibu nih karena anaknya sudah bisa mulai makan, jadi kadang ada gregetnya. Mau ngasih coba-coba nih ke anak rasa-rasa yang lain, entah itu rasa manis, asin, gurih atau yang lainnya. Nah, Iya. biasanya di masyarakat ini sangat apa ya, gencar sekali
tentang pembahasan gula dan garam. Kadang ada yang bilang kalau pemberian garam itu sebetulnya nggak boleh untuk anak-anak, harus nunggu 2 tahun dulu, atau pemberian gula sebetulnya nggak boleh. Tapi ada yang bilang juga dalam kasus-kasus tertentu anak harus dikasih gula biar nanti kelihatan gemuk gitu kan. Nah sebetulnya untuk masalah garam dan gula ini dalam MPASI gimana sih Mbak Ayu? Jadi penggunaan garam dan gula itu harus biar jadi sama tadi fungsinya atau tujuannya MPASI tadi itu mengenalkan makanan keluarga. Iya. Jadi makanan keluarga kan harus enak. Begitupun dengan bayi. Bayi itu harus mulai dikenalkan dengan rasa, sama rasa asin dan rasa manis. Nah, jadi pengenalan rasa itu sebenarnya mulai dari ibu ketika hamil. Iya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan air susu ibu, dengan MPASI. Makanya kenapa itulah harus diberikan garam ataupun gula. Tetapi memang takarnya tidak seperti Ada masa takarannya. keluarga. Iya, jadi harus Kadang disesuaikan. bukan hanya gula dan garam, kadang Iya. ibu-ibu pengen dikasih micin, dunia Iya. permicinan nih, biar sedap katanya. Nah. Iya. Jadi memang harus ada takaran. Harus ya, ada Mbak Ayu? takarannya. Jadi gula dan garam dulu yang harus dikenalkan sama bayi. Si gitu. bayi. Oke, nah itu ibu-ibu. Jadi sebetulnya memberikan garam dan gula itu memang diperbolehkan, tetapi memang ada takaran. Ada takarannya, Jangan ada karena si batas. ibunya suka asin, anaknya diberi makanan yang asin. Iya, Jadi nggak bahaya. gitu ya, bahaya Nggak itu gitu ya. juga. Nah, jadi itu masalah garam dan gula. Nah, kemudian kan banyak nih ibu-ibu yang aku bilang tadi. Ada ibu-ibu yang pengennya praktis aja. Sebetulnya kan boleh nih praktis, tapi kalau dalam dunia gizi Mbak Ayu, bagaimana sih Mbak Ayu menanggapi tentang kita yang mau memberikan MPASI, tapi MPASI itu maunya yang simple aja, beli aja nih, beli aja yang kemasan, atau dia yang memang sudah ada nih orang-orang yang usaha paketan MPASI yang memang sudah disiapkan. Nah, Iya. itu gimana nih Mbak Ayu? Sebenarnya itu kita menyebutnya dengan MPASI komersial ya, atau Komersial. MPASI yang dijual di pasaran. Iya. Nah, sebenarnya yang paling baik itu adalah MPASI homemade. Homemade itu yang dibuat sendiri dan dipersiapkan oleh ibunya. Jadi sesuai. Jadi kalau kita buat sendiri itu jadi sesuai dengan pas tadi, sesuai dengan prinsip. Tetapi kalaupun harus menggunakan MPASI komersial, harus sesuai dengan kemasan. Jadi harus kita baca takarannya berapa, jadi ukuran sajinya berapa, jadi harus biasanya pas. ada label usia ya, Mbak Ayu ya. Di bahan komersial itu kan MPASI komersial pasti ada takarannya. Iya. Nah, itu memang sudah didesain sesuai dengan usia anak. Usia anak ya. Sebetulnya boleh saja ya Mbak Iya. Ayu berarti ya, tapi harus dengan apa ya? Tapi lebih pertimbangan baik, lagi. Lebih baik adalah dia homemade tadi ya. buatan sendiri, ibunya Iya. yang masak. Benar. Jadi ibu-ibu harus rajin nih di Iya. rumah. Jangan karena mau ambil simpelnya aja beli. Ya. Makanya perjuangan seorang ibu itu emang luar biasa. Emang luar biasa. Dari mengandung sampai anaknya dewasa. Jadi itu tadi Mbak Ayu ya. Jadi memang harus dari ibunya juga. Mungkin dari sebelum anak itu lahir dari kandungan memang harus banyak makan sayuran atau buahan. Jadi si anak juga sudah mengenal ya Mbak ya. Iya, benar sekali. Nah, jadi sehingga nanti pada saat anak itu sudah mengenalkan MPASI, jadi tidak susah lagi kita mau kasihnya ya. Iya. Jadi memang sudah mengenal dia dari dalam Iya, kandungan. benar sekali. Nah, itu masalah MPASI yang komersial atau yang diperjualbelikan. Nah, kemudian ada nggak sih Mbak Ayu, biasanya kan di masyarakat ini percaya dengan mitos dan fakta. Sebetulnya kadang yang menurut mereka fakta itu ternyata mitos bagi kita di lingkungan gizi nih. Nah, sebetulnya bagaimana sih Mbak Ayu menanggapi tentang mitos-mitos yang ada di masyarakat ini? Ya, itu tadi ya Ki, jadi seorang ibu itu kan adalah sebuah perjuangan. Ibu itu selain harus menjaga dan merawat bayinya juga harus pintar. Iya. Jadi harus pintar. Jadi harus tahu nih apa sih yang boleh dan tidak boleh. Apa sih yang hanya mitos. Padahal itu baik sekali untuk bayinya, kan sayang Iya. kalau dia mempercayai mitos. Padahal itu baik sekali. Contohnya apa? Coba telur. Telur itu ibu-ibu suka banget taunya makan telur itu bisulan. Iya, Nah, apalagi ada yang bilang sehari 3 kali nih, sehari 2 kali makan Iya. telur, ibunya jadi takut. Iya. Padahal telur itu sangat baik, iya sangat baik protein ya, Mbak ya. hewani. Jadi protein hewani tadi adalah salah satu untuk mencegah stunting, harus diberikan pada anak. Jadi tidak ada hubungan telur sama menyebabkan bisulan. Bisulan itu disebabkan oleh bakteri. Bukan ya. karena telur. Mungkin kalau makan telurnya sudah terkontaminasi bakteri mungkin Iya, bisa nih ya. bisa. Iya, tapi kalau dia higienis telurnya
aman. Makanya harus paham tadi, balik lagi kita ke 6 prinsip 6 MPASI. prinsip tadi. Oke. Nah, itu jadi ibu-ibu kalau banyak mitos-mitos nih harus di cross check dulu ya. Sekarang kan banyak nih kalau ibu-ibu suka pegang HP Android bisa Yes. dicek di Google atau di platform-platform kesehatan yang tentunya dapat menambah pengetahuan kita ya, Mbak ya, benar ya? Jadi Ya, harus mampu memilih mana yang baik, mana yang tidak, Iya. mana yang mitos, mana yang fakta. harus jadi ibu yang cerdas Yes. tentunya untuk anak kita. Nah, tentunya itu tadi terkait dengan mitos. Nah, kemudian Mbak Ayu, kita ini kan tinggal biasanya di daerah itu pasti berbeda-beda nih. Nah, yang menonton kita ini juga bukan tentu hanya di Lampung Barat saja. Mungkin ada yang di luar Lampung Barat. Nah, tapi saya pengen tanya nih, karena kita tinggal di Lampung Barat, ada nggak tips dari Mbak Ayu atau saran dari Mbak Ayu contoh MPASI yang berbahan dasar lokal? Ya, karena kita kan kalau di Lampung Barat pasti banyak sayuran nih. Yes. Ya, jadi ada nggak kira-kira yang MPASI ini menurut ibu-ibu di rumah ragu-ragu nih mau dikasih ke anak, padahal sebetulnya dari bidang gizi bagus. Ada nggak Ya. tuh Mbak Ayu? Ada. Jadi sekarang itu juga digalakan yang namanya PMT lokal. PMT lokal tuh apa? Jadi menggunakan bahan makanan dari daerah masing-masing. Nah, kita kan tinggal di Lampung Barat nih, Ki. Banyak sayur, banyak ikan. Nah, itu yang harus kita pakai, Ki. Misalnya nih, kita mau membuat bubur mujair. Nah, bubur mujair itu apa sih? Namanya aja bubur mujair, tapi tetap isinya gizi seimbang. Bukan hanya ikan mujair, ikan nila, ikan kembung, itu baik sekali itu Baik untuk sekali ya, protein Mbak, hewani ya. untuk bayi. Iya. Jadi itu MPASI itu harus komposisinya harus pas. Jadi harus ada karbohidrat, harus ada protein hewani, harus ada vitamin dan mineral gitu, harus ada zat besinya juga. Nah, itu semua harus menggunakan bahan makanan lokal kita, mudah didapat. Jadi tidak ada alasan lagi nih ibu-ibu, oh ini ikannya nggak ada karena dia mau ikan yang lebih mahal. mahal. Padahal di tempat kita kan banyak sekali Iya, kan, karena apalagi kita di Lampung Iya. Barat kan sayuran Sayuran kurang-kurang banyak, nih ya. heeh. Karbohidrat, singkong, apalagi beras ini Beras banyak, berlimpah ya. iya tentunya. berlimpah. Jadi tidak ada alasan lagi ibu-ibu itu menggunakan bahan makanan yang mahal dan susah didapat. Iya. Karena di lingkungan kita itu cukup banyak sekali. Cukup banyak sekali. Nah, itu tadi MPASI yang tentunya harus dengan bahan-bahan yang berkualitas tapi bukan harus mahal ya, Ya, Mbak Ayu. tidak. Ya. Nah, itu berkaitan dengan MPASI. Nah, kemudian karena tema kita tadi MPASI ini yang mengandung kaya protein untuk cegah stunting. Nah, kita pengen tahu nih tanggapan Mbak Ayu sebagai orang yang berkecimpung di dunia gizi menanggapi terkait dengan stunting. Ya, terutama di Lampung Barat nih, bagaimana Mbak Ayu? Jadi stunting itu orang banyak menilainya adalah pendek ya. Pendek. Stunting memang pendek, tetapi pendek belum tentu stunting. Jadi stunting itu berkaitan dengan intelijensi anak, terus produktivitas kerja dan akan berpengaruh ke masa depan, penyakit-penyakit yang akan menyertai anak stunting itu sendiri. Makanya pemilihan bahan makanan itu dimulai dari masa kehamilan. Jadi ibu-ibu yang cerdas, ibu-ibu yang sehat itu harus mengetahui itu baik untuk harus memikirkan bayinya itu nanti yang dilahirkan dia harus sehat. Jadi ibunya juga harus mengkonsumsi bahan makanan yang sehat. Ibu yang sehat juga akan melahirkan anak yang sehat. Iya. Nah, itu tadi tanggapan Mbak Ayu tentang stunting. Nah, tapi saya mau tanya lagi nih Mbak Ayu. Mbak Ayu kan ketua apa tadi? Ketua Persagi DPC Lampung Barat. Nah, selaku ketua Persagi nih di DPC Lampung Barat, tanggapan Mbak Ayu tentang stunting yang ada di Lampung Barat itu bagaimana penanganannya, kemudian peningkatan atau penurunan daripada stunting itu seperti apa Mbak Ayu? Jadi kami sebagai ahli gizi tidak bisa bekerja sendirian. Jadi kami bekerja juga dengan lintas sektoral yang lain, bekerja sama juga dengan profesi yang lain. Jadi semua profesi kesehatan yang di Lampung Barat ini berusaha atau untuk mencegah stunting itu. Jadi kami rencananya nanti untuk peringatan hari ini 25 Januari akan ada kegiatan itu mengunjungi sebuah tempat yang akan kami kasih edukasi seperti penyuluhan sehingga mudah-mudahan
keluarga tersebut bisa paham bagaimana menyiapkan makanan keluarga, menyiapkan untuk anak-anak yang stunting. Ya, jadi bukan hanya rekan-rekan yang ada di bidang gizi saja yang bekerja ya Mbak Ayu Ya, ya. Jadi terkait dengan seluruh ini ya dari Profesi kesehatan. kesehatan. Kemudian terutama nih kepada ibu ya, Ya. ibu-ibu yang memiliki anak-anak, tentunya kalau penyuluh sudah memberikan materi tentang stunting, ya mau tidak mau kembali lagi ke ibu-ibunya, mau mempraktekkan atau tidak, atau mau melakukan saran-saran yang untuk mencegah stunting atau tidak. Nah, jadi itu tadi pembahasannya sudah panjang, sudah luar biasa Terima sekali. kasih, Ki. Sebetulnya kita masih kurang nih Mbak Ayu. Jadi sekarang walaupun kita pembahasannya MPASI, mungkin lain kali kita akan bahas tentang gizi yang lain ya Oke, Mbak Ayu. siap. Ya. Siap ya Mbak Ayu? Siap. Siap sekali. Nah, itu dia tadi rekan-rekan atau sahabat literasi yang ada di rumah atau dimanapun berada. Pembahasan senior kita kali ini sudah sangat luar biasa sekali, membahas tentang MPASI kaya protein cegah stunting, tentunya bersama Mbak Ayu yang memahami tentang gizi selaku juga Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia DPC Lampung Barat. Nah, tentunya nanti lain kali kita masih bisa ngobrol lagi dengan Mbak Ayu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Literasi Jaya Lampung Barat hebat. Yes.